Jumpa lagi dengan Riva Media, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang Node.js Puppeteer. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara scraping menggunakan Puppeteer. Teman-teman semuanya, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan di dalam Puppeteer untuk scraping sebuah halaman. Yang pertama, di dalam Puppeteer ada metode bernama page content. Ini digunakan untuk mendapatkan HTML source dari website. Kemudian di sini ada page $, ini seperti yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu digunakan untuk mencari lokator. Kemudian ada page $, ini digunakan untuk mendapatkan lokator juga, akan tetapi output berupa array. Kemudian ada page, kemudian $x, ini juga digunakan untuk mencari lokator dengan multiple output. Kemudian ini ada metode baru yaitu eval, $eval, ini digunakan untuk menjalankan perintah JavaScript, dokumen, query selector di dalam halaman, dan meneruskan hasilnya sebagai argumen pertama ke page function. Kemudian di sini juga ada page $eval, ini juga sama dengan $eval, akan tetapi di sini outputnya berupa array. Kemudian di sini ada page evaluate, metode ini menjalankan fungsi JavaScript dalam konteks halaman dan mengembalikan sebuah output. Kemudian di sini juga ada page evaluate handle. Ini sama seperti page evaluate, akan tetapi outputnya berubah handle atau wrap pada inPage object. Jadi ketika kita menggunakan page evaluated handle, maka kita perlu memproses lagi agar bisa kita dapatkan hasilnya. Oke, langsung saja kita praktekkan di dalam codingan. Kita buka Visual Studio kita akan bikin sebuah project baru. Di sini saya namakan latihan 3.js. Oke, langsung saja kita copy dari file kita sebelumnya. Ini kita copy semuanya, kemudian kita paste di sini, kemudian di sini kita hapus. Oke. Kita akan mencoba untuk scraping halaman rivamedia.com. Oke, di sini kita akan menggunakan page $, dan juga page $, terlebih dahulu. Kita akan coba tambahkan sebuah variabel lokator 1, kemudian kita akan gunakan await, kemudian page, kemudian $. Di sini adalah lokatornya. Kemudian ini kita copy saja. Kita paste. Di sini lokator 2, lokator 3. Di sini kita menggunakan $, kemudian di sini kita menggunakan $x. Oke, rekan-rekan semuanya, di sini outputnya adalah single, ini multiple, di sini multiple, tetapi di sini lokatornya berupa XPath. Oke, kita buka halaman Riva Media, kita akan mencoba untuk scraping teks yang ada di blok ini. Oke, kita inspect elemen, kemudian ini kita cek ya di sini elemen apa yang cocok. Di sini rekan-rekan bisa melihat, di sini kita menemukan ID N2 SS2 item 1. Ini kita copy. Jadi ini yang pertama ini kita akan coba kita gunakan by ID seperti ini ya. Kemudian yang lokator kedua ini di sini $, kita akan mencari elemen yang terdapat lebih dari satu di dalam halaman tersebut. Oke, di sini kita coba cek ya. Di sini ada judul. Oke, di sini ada kelas entry title. Mungkin kita akan mencoba untuk menggunakan kelas entry title ini karena kelas entry title ini sepertinya lebih dari satu ya. Kita cek di sini entry title. Kemudian di sini kita cek lagi. Di sini juga entry title. Oke, jadi kita akan gunakan kelas entry title. Kita copy. Kemudian di sini kita gunakan titik, kemudian entry title. Oke, masih ingat ya? Titik ini berarti ini adalah kelas. Kemudian untuk $x ini kita juga akan menggunakan entry title, tetapi di sini formatnya adalah menggunakan XPath. Jadi kita gunakan format XPath, kita gunakan bintang, kemudian kita akan gunakan kelas. Kelasnya adalah entry title. Oke, seperti ini ya. Ini ketika kita menggunakan kelas, ketika kita menggunakan $x, maka di sini lokatornya berupa XPath. Oke teman-teman semuanya, ketika kita menggunakan page $, dan juga page $x, ini hanya digunakan untuk mencari lokatornya. Untuk mendapatkan sebuah teks, maka kita tetap perlu menggunakan metode evaluate. Jadi sebenarnya yang digunakan untuk scraping adalah evaluate. Jadi di sini rekan-rekan bisa melihat ya. Di sini ada page $eval, page $eval, kemudian page evaluate, kemudian ada juga page evaluate handle. Ini adalah yang digunakan untuk scraping dan di sini hanya untuk bantuan saja. Dan ketika kita sudah menggunakan semua, nanti kita bisa menyimpulkan kira-kira metode apa yang paling cocok digunakan untuk scraping data. Oke, karena kita sudah menentukan lokator, maka kita harus menggunakan metode evaluate. Oke, di sini akan kita coba ya. Kita gunakan const result, kemudian kita akan gunakan page evaluate. Oke, di dalam evaluate ini kita membutuhkan dua parameter. Yang pertama adalah function, kemudian yang kedua adalah argumen. Sekarang akan kita coba untuk yang lokator satu ini.
Jadi di sini kita akan gunakan untuk variabelnya kita panggil lokator 1, kemudian ini merupakan arrow function. Kemudian dari lokator ini yang kita inginkan apa? Misal di sini kita akan tuliskan inner HTML, kemudian di sini kita tambahkan lagi untuk argumennya karena kita butuh 2 argumen ya. Di sini adalah untuk functionnya dan di sini adalah untuk argumennya. Oke, jadi sebenarnya yang digunakan untuk scraping data adalah kode yang ini. Kita menggunakan evaluate. Oke, sekarang coba kita gunakan console. Kemudian log, kemudian di sini kita tuliskan resultnya. Oke ya, kita coba dengan kode seperti ini. Kita new terminal, kemudian kita gunakan node latihan 3.js, enter. Kita tunggu rekan-rekan semuanya. Oke, rekan-rekan bisa melihat ya. Di sini keterangannya adalah promise dan ada pending. Jadi di sini kita membutuhkan wait. Di sini untuk evaluate-nya wait, kemudian page evaluate. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Kita enter, kita jalankan. Kita tunggu. Oke, rekan-rekan bisa melihat ya. Di sini kita sudah berhasil untuk mendapatkan teks yang ada di dalam lokator N2 SS2 item 1 dengan bantuan evaluate. Oke, itu adalah penggunaan evaluate cara pertama. Cara yang kedua, kita akan coba di sini gunakan ya. Const result 2. Oke, di sini saya menggunakan variabel result 2, kita gunakan await. Kemudian di sini kita tidak menggunakan page, akan tetapi kita langsung targetkan. Di sini kita gunakan lokatornya ini kita panggil, kemudian evaluate. Jika kita menggunakan sintaks seperti ini, variabel yang dibutuhkan hanya satu. Jadi di sini ketika kita menggunakan page evaluate, kita membutuhkan fungsi kemudian juga variabel. Maka di sini ketika kita langsung targetkan lokator 1, maka kita langsung gunakan fungsinya. Kita akan bikin sebuah variabel bernama L. Oke, kemudian di sini kita output adalah L.inner.html. Oke, jadi dengan kode seperti ini akan lebih simpel. Coba langsung kita print ya. Kita print result 2, jadi yang ini tidak kita tampilkan. Oke, sekarang kita jalankan. Kita tunggu teman-teman semuanya. Oke, hasilnya sama saja ya. Akan tetapi jika kita langsung targetkan lokatornya, maka ini akan lebih simpel karena kita tidak menggunakan 2 argumen. Oke, sekarang kita akan coba untuk yang page $, karena yang untuk page $, tadi outputnya adalah single. Oke, ini kita matikan. Kemudian kita akan gunakan yang page $. Untuk page $, dan juga page $X ini konsepnya sama, tetapi kita perlu membuat perulangan terlebih dahulu. Contohnya adalah for. Semisal di sini kita akan memberikan variabel bernama L, kemudian of. Kita panggil di sini lokator 2. Oke, jadi nanti perulangannya ada di sini. Kemudian di sini langsung saja kita copy. Kemudian di sini langsung kita panggil di sini untuk L-nya. Kemudian di sini kita coba gunakan output saja. Kemudian kita akan console log. Yang kita tampilkan adalah outputnya. Oke, saya ulangi ya. Karena di sini kita menggunakan page $, maka outputnya adalah array atau multiple output. Jadi kita perlu melakukan perulangan dengan menggunakan for. Kemudian kita akan berikan variabel L of lokator 2. Jadi lokator 2 ini kita pecah. Kemudian di sini yang kita evaluate adalah bagian-bagian dari lokator 2 yang sudah kita pecah menjadi variabel L. Oke, seperti ini ya. Sekarang coba kita jalankan. Kita tunggu rekan-rekan semuanya. Oke, rekan-rekan bisa melihat ya, kita sudah berhasil mendapatkan data-datanya dan di sini datanya adalah lebih dari 1. Oke, kita akan coba kita ganti. Kita tidak akan gunakan inner HTML, tetapi kita gunakan text content. Kalau rekan-rekan amati di sini outputnya berupa HTML ya. Di sini dibungkus dengan tag A. Ketika kita menggunakan text content, ini kemungkinan hasilnya adalah berupa teks. Oke, sekarang kita jalankan. Kita tunggu teman-teman semuanya. Oke, rekan-rekan bisa melihat ya, di sini outputnya adalah berupa teks, yaitu judul yang ada di dalam halaman Riva Media. Sekarang kita akan coba untuk yang lokator 3 ini, konsepnya sama, perbedaannya hanyalah jika $X, maka di sini formatnya adalah dengan menggunakan XPath. Jadi ketika lokator 3 ini kita panggil di sini, ini hasilnya nanti tetap sama saja. Karena di sini format kelas dan di sini adalah format XPath. Oke, sekarang coba kita jalankan, kita enter. Oke, hasilnya sama saja. Itu adalah penggunaan scraping dengan menggunakan $X, kemudian menggunakan bantuan evaluate. Sekarang akan kita coba dengan menggunakan $eval dan juga $eval. Jadi ini kita coba matikan. Kita akan gunakan cara kedua. Cara ini lebih simpel dari apa yang telah saya demokan sebelumnya. Oke, kita akan mencoba untuk menggunakan cara selanjutnya, yaitu dengan menggunakan $eval dan juga $eval. Oke, kita bikin sebuah variabel bernama result 1.
Sama dengan kita akan gunakan await, kemudian page, kemudian kita gunakan dollar, kemudian di sini eval ya. Untuk dollar eval sendiri kita membutuhkan dua parameter. Yang pertama adalah lokatornya, kemudian yang kedua adalah functionnya. Coba kita akan menggunakan selektor ini ya. Kita gunakan ini, kemudian di sini adalah functionnya. Kita akan membuat sebuah variabel bernama L. Kemudian dari selektor ini yang kita output adalah L titik text content. Oke, seperti itu ya. Cukup simple. Jika kita menggunakan dollar eval, selektornya bisa kita taruh di sini, kemudian dia akan mengevaluate, ini adalah variabelnya, kemudian yang kita targetkan adalah text contentnya. Oke, seperti itu. Kita console log terlebih dahulu, kemudian kita tampilkan result 1. Oke, sekarang coba kita jalankan. Kita gunakan node, kemudian latihan 3.js, kita enter. Kita tunggu teman-teman semuanya, apakah berhasil? Oke, terjadi error. Di sini arrow functionnya salah ya. Arrow function kita gunakan sama dengan kemudian tanda seperti ini. Oke, coba kita jalankan kembali. Oke, sukses teman-teman semuanya. Kita sudah berhasil mendapatkan teks dari ID N2SS 2 item 1. Oke, itu penggunaan eval. Sekarang akan kita coba untuk penggunaan dollar eval. Oke, ini kita copy. Kemudian di sini kita gunakan result 2. Ini mungkin kita matikan saja. Oke, di sini kita gunakan dollar eval. Kita akan mencari elemen yang jumlahnya lebih dari 1. Kita akan gunakan ini ya. Class entry title seperti yang telah kita lakukan sebelumnya. Kemudian di sini kita akan mencoba untuk membuat fungsinya. Di sini kita akan mereturn L kemudian map. Oke, ini digunakan untuk perulangan. Kemudian di sini kita tuliskan L. Kemudian outputnya adalah L kemudian inner HTML. Oke, seperti ini ya. Jadi di sini bisa opsional, bisa inner HTML, atau mungkin rekan-rekan bisa menuliskan text content, ini juga sama saja. Karena result 2 ini outputnya adalah array, maka di sini kita bisa melakukan perulangan. For, semisal di sini akan saya gunakan L, kita gunakan let dulu ya. L, for, kemudian result 2, coba kita konsol, kemudian log. Oke, yang kita tampilkan adalah untuk L-nya. Oh maaf, di sini bukan for, akan tetapi off. Oke, let L of result 2, kemudian yang kita tampilkan adalah L-nya. Oke, sekarang kita coba rekan-rekan semuanya dengan sintaks seperti ini. Kita jalankan, kita tunggu apakah bisa menjangkau semua elemen. Oke, terjadi kesalahan. Di sini saya lupa untuk mematikan kodenya. Di sini result 1 ini sudah tidak digunakan lagi karena di sini sudah saya matikan. Sekarang coba kita jalankan lagi. Kita tunggu teman-teman semuanya. Oke, rekan-rekan bisa melihat ya, kita sudah sukses mendapatkan semua kelas entry title yang ada di dalam halaman. Oke, rekan-rekan bisa mengamati dari kode-kode tadi, daripada kita menggunakan cara seperti ini, yaitu dengan cara kita menentukan lokatornya, baru kita evaluate dengan menggunakan page evaluate. Tentunya cara yang kedua ini lebih simple ya. Di sini hanya satu baris, kemudian yang di sini juga bisa kita persingkat seperti ini. Oke, di sini juga menjadi lebih singkat. Jadi ketika kita ingin scraping halaman, metode yang paling simple adalah menggunakan $eval dan juga $eval. Oke, kita akan mencoba untuk cara selanjutnya, yaitu dengan menggunakan evaluate. Oke, jadi ini kita matikan. Kita akan coba membuat sebuah variabel. Kita akan gunakan result sebagai variabelnya, kemudian kita akan gunakan await, kemudian akan kita gunakan page, kemudian evaluate. Oke, di sini isinya adalah sebuah function. Oke, kita menggunakan arrow function. Oke, di sini kita akan menggunakan perintah JavaScript. Kita gunakan element sama dengan dokumen. Kemudian get element. Di sini saya akan menggunakan by ID ya. Kita cari di sini ID-nya, kita akan menggunakan N2SS item 1. Oke, di sini kita gunakan di sini ya. Di sini kita tidak akan menggunakan tanda keras seperti ini karena nanti akan error. Karena di sini keterangannya adalah get element by ID. Jadi di sini kita akan langsung tuliskan ID-nya apa. Oke, di sini kita akan mereturn. Returnnya adalah element, kemudian inner HTML atau mungkin inner text saja. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita akan mencoba untuk melakukan print dengan cara console log. Kemudian yang kita print adalah result. Oke, seperti ini ya. Sekarang coba kita jalankan. Kita gunakan node latihan 3.js, kita enter. Apakah ini berhasil? Kita tunggu teman-teman semuanya. Oke, sepertinya berhasil ya. Kita sukses untuk mendapatkan
elemen dengan ID N2SS2 item 1 dengan menggunakan evaluate. Jadi ketika kita menggunakan evaluate, ini mirip ketika kita menggunakan execute script yang ada di dalam Selenium. Jadi di sini perintahnya adalah perintah JavaScript. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk yang evaluate handle. Kita akan gunakan evaluate handle. Oke, seperti ini. Sekarang kita cek ya, perbedaannya apa. Ketika tadi kita menggunakan evaluate, maka resultnya adalah teks yang ada di dalam elemen tersebut. Tetapi ketika kita menggunakan evaluate handle, sekarang coba kita jalankan. Apa yang terjadi teman-teman semuanya? Di sini outputnya adalah JSON handle. Jadi kita tidak bisa langsung menemukan apa yang ada di dalam elemen tersebut. Untuk mendapatkannya, kita bisa menggunakan result, kemudian JSON value. Oke, sekarang kita jalankan, kita tambahkan JSON value, kita enter. Oke, rekan-rekan bisa melihat ya, di sini outputnya adalah seperti ini, promise, kemudian tips and trick, serta berita tentang teknologi ada di sini. Jadi ketika kita menggunakan evaluate handle, outputnya berupa JS handle atau elemen handle. Jadi kita perlu memproses lagi agar kita bisa mendapatkan value-nya. Dan di sini keterangannya adalah promise. Ketika ada promise, maka kita bisa tambahkan await di sini untuk menghilangkan promise ini. Jadi nanti resultnya adalah berupa string. Oke, sekarang kita jalankan. Kita tunggu apa yang terjadi. Oke, rekan-rekan bisa melihat ya. Kita sukses untuk mendapatkan inner text dari ID N2SS2 item 1. Oke, kita sudah mempelajari semua metode yang bisa kita gunakan untuk scraping web. Oke, silakan rekan-rekan semuanya mencobanya sendiri dan pastikan ikuti tutorial kami selanjutnya karena masih banyak yang perlu kita bahas di dalam Puppeteer. Dan tentunya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.